Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ini adalah platform batu kuno yang ditutupi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh perubahan waktu. Samar-samar, beberapa noda darah hitam tersisa dapat terlihat di antara celah-celah panggung batu. Aura tragis seakan menembus sungai waktu yang tak berujung dan meresapi langit di atas platform batu ini. Pada saat ini, ketenangan di sini telah hancur, dan banyak sekali sosok yang jatuh dari langit dan mendarat di panggung batu Flabin terpintik itu. Apakah ini pilar roh semak pertempuran? Seorang pria berjalan keluar dari kerumunan dan melihat ke tengah panggung batu. Di sana ada pilar-pilar batu tebal yang tingginya ribuan kaki, menjulang ke langit seperti pilar yang menompang langit. Kalian orang-orang dari dinasti Gurun datang dengan cepat. Suara lembut terdengar dari sudut panggung batu, segera menarik banyak perhatian. Itu Feng Li'er dari dinasti Su Feng. Terdengar seruan dari para penonton dan seketika itu juga terjadi kegaduhan. Mendengar ini, lelaki tua itu berbalik melihat ke arah Su Feng Wang. Senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Feng Li'er, langkahmu juga tidak terlambat. Begitu kata-kata ini terucap, seorang wanita cantik berpakaian kuning dengan tubuh anggun dan pita sutra ungu, emas melilit pinggangnya berjalan keluar dari kerumunan. Untuk sesaat, sebagian besar pria langsung menoleh ke arah Feng Li'er. Gadis ini sangat cantik, sama seperti gadis biasa. Namun setiap senyuman dan cemberutnya memiliki keanggunan dan pesona alami. Dia tampak lembut dan anggun, tetapi membuat orang merasa mustahil untuk benar-benar dekat dengannya. Bagaimana kalau dinasti Su Feng kita mengambil salah satu dari 18 pilar? Feng Li'er tersenyum manis, kecantikannya saat itu membuat segalanya tampak menyenangkan. Melihat orang yang begitu menawan, bahkan lelaki dari dinasti Gurun dengan konsentrasi tinggi pun tertegun untuk sejenak. Orang-orang yang berhasil dari dinasti Su Feng sungguh sangat cantik. Pria itu bergumam dalam hati, lalu tersenyum. Nona Feng punya permintaan. Bagaimana mungkin aku tidak memenuhinya? Tidak peduli dari aspek mana, dinasti Su Feng memenuhi syarat untuk menempati pilar roh pertempuran. Mendengar ini, Feng Li'er tersenyum tipis. Dan dengan gerakan tubuh halusnya, dia muncul di pilar roh pertempuran. Menanggapi hal ini, semua orang yang hadir terdiam, dan tak seorang pun merasa keberatan. Kalau begitu, aku, dinasti Gurun besar, juga akan meminta satu. Pria itu menghentakkan kakinya keras ke tanah, lalu tubuhnya melompat ke langit, dan mendarat di pilar roh pertempuran lainnya. Dan aku... Sebuah suara kasar terdengar, dan seorang pria kekar bergegas keluar dari kerumunan, lalu jatuh ke arah pilar roh pertempuran. Itu adalah Pavilion Dinwu. Melihat lelaki yang tiba-tiba muncul itu, semua orang yang hadir langsung tercengang. Pavilion Dinwu ini berasal dari benua maju yang sangat kuat. Fondasinya begitu mendalam sehingga 9 dinasti lainnya pun tidak jauh lebih baik daripada mereka. Gunung Qianyu juga menginginkannya. Di tengah suara dan banyak orang, sosok lain melayang ke langit dan menempati pilar roh pertempuran lainnya. Sekte Yu juga menginginkannya. Sekte Qiangsang, Lembah Gema. Sosok-sosok itu bergegas keluar satu demi satu. Dan masing-masing memilih pilar roh pertempuran. Dalam waktu kurang dari setengah jam, hanya 2 dari 18 pilar semangat roh pertempuran yang tersisa. Mereka yang menempati pilar roh pertempuran
semuanya memiliki latar belakang yang kuat, yang membuat yang lain takut sehingga tidak berani bersaing dengan mereka. Hanya tersisa dua. Banyak sekali orang yang menatap dua pilar roh terakhir dengan ekspresi berapi-api, dengan keserakahan muncul di mata mereka. Hanya dengan menempati pilar roh pertempuran, mereka akan memiliki kesempatan untuk lolos ujian pilar roh pertempuran dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki pinggiran pemakaman dewa dan iblis. Dan jika mereka bahkan tidak memiliki pilar roh pertempuran, mereka tidak akan dapat memasuki pinggiran kuburan, bahkan jika mereka memiliki kemampuan hebat. Untuk sesaat, pasukan yang tersisa semuanya menggosok-gosok tangan mereka, tampaknya bersemangat untuk mencoba. Akan tetapi, di antara kekuatan-kekuatan tersebut, tidak ada satupun yang memiliki kekuatan untuk mampu mempertahankan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun yang berani menjadi yang pertama untuk maju. Namun, keheningan ini pada akhirnya akan terpecahkan. Seorang pria berjubah abu-abu berjalan keluar dari kerumunan dan mendekati pilar roh pertempuran selangkah demi selangkah. Itu adalah pemimpin sekte tangan besi, Tieke. Melihat lelaki berjubah abu-abu itu, banyak orang yang hadir tiba-tiba menjadi gelisah. Meskipun fondasi sekte tangan besi tidak lemah, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan 9 dinasti. Tienke, dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk menduduki pilar roh. Sosok seseorang sangat jatuh dari langit, kakinya mendarat di tanah, menyebabkan seluruh panggung batu bergetar hebat. Tienke berhenti dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang di depannya. Dia adalah seorang pria paruh baya dengan kulit gelap. Pemimpin sekte air hitam, Heguan, kata Tienke. Sekte air hitam juga merupakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari sekte tangan besi mereka. Ayo bertarung dan lihat apakah kamu, Heguan, memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Tienke mencibir lalu bergegas keluar. Tatapan matanya yang tajam lalu tiba-tiba menampar dengan telapak tangannya. Mencari kematian? Heguan mendengus dingin dan maju tanpa rasa takut. Ketika dua pria itu bertarung, tidak ada niat untuk menguji satu sama lain. Semua gerakan mereka sangat ganas dan mematikan, ditunjukkan langsung ke titik vital lawannya. Saya ingin tahu, siapa di antara kedua orang ini yang akan menang? Seseorang berseru. Sulit untuk mengatakannya. Kekuatan kedua orang ini sama-sama seimbang. Jika ini bukan pertarungan hidup dan mati, akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Setiap gerakan ganas dan brutal. Bukankah ini pertarungan hidup dan mati sekarang? Saat semua orang sedang berdiskusi, situasi di lapangan menjadi lebih tragis. Pada saat ini, Heguan dan Tieke sama-sama penuh dengan luka di sekujur tubuh mereka, dan pakaian mereka berlumuran darah. Kedua lelaki itu kembali saling beradu telapak tangan, dan masing-masing mundur 100 kaki sebelum mereka nyaris tidak bisa menyeimbangkan tubuh mereka. Jika kita terus bertempur seperti ini, tidak seorang pun dari kita akan mampu menduduki pilar roh pertempuran. Heguan mencibir. Itu mungkin tidak akan terjadi. Tieke mengepalkan kedua telapak tangannya, dan cahaya gelap mengembun, dan langsung berubah menjadi tombak di tangannya. Minggir, Tienke berteriak. Menggenggam tombak itu erat-erat di kedua tangannya, dan tiba-tiba menusukkannya ke depan. Ekspresi Heguan langsung berubah, dan dia buru-buru mengerahkan kekuatan seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi serangkaian serangan yang ganas. Kemanapun tombak itu lewat, semua serangan langsung meledak seketika. Di bawah tatapan Heguan yang ketakutan, tombak itu menembus gelombang udara yang berat, lalu melewati bahunya. Ah! Teriakan melengking langsung terdengar.
Wajah Hekuan cepat berubah pucat, dan darah merah cerah muncrat dari bahunya menodai tanah menjadi merah. Kamu kalah. DNK menarik kembali tombaknya sehingga muncul aliran darah lagi. Wajah Hekuan pucat dan dia tampak sedikit ketakutan. Dari mana orang ini mendapatkan benda aneh seperti itu? Saya ingin pilar roh pertempuran ini. DK memegang tombak berdarah, lalu melompat langsung ke pilar roh pertempuran. Setelah pertempuran tadi, semua orang takut pada tombak dan tidak berani melangkah maju untuk menghentikannya. Pada titik ini, hanya tinggal satu yang tersisa dari 18 pilar roh. Mata semua orang langsung menjadi fokus pada pilar roh pertempuran terakhir, dan keinginan kuat mereka mencapai puncaknya. Hingga kini, hanya tersisa satu dari 18 pilar roh. Dan jika ada yang ingin memasuki pinggiran makam dewa dan iblis, mereka hanya bisa melawannya. Untuk sesaat, semua orang yang hadir ragu-ragu sejenak, dan tidak ada seorang pun yang berani mengambil langkah maju. Hahaha, pilar roh pertempuran yang terakhir ini, aku menginginkannya. Saat pikiran semua orang berubah, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan seberkas cahaya melesat keluar dari kejauhan, lalu berubah menjadi sosok tua, dan jatuh di depan pilar roh pertempuran. Dia seseorang dari dinasti Tian Shui. Seseorang berseru sambil menatap sosok dengan ekspresi terkejut. Orang tua itu bungkuk. Wajahnya tampak sangat tua, seperti pohon yang membusuk. Namun, aura dahsyat yang terpancar dari tubuh lelaki tua itu membuat hati orang-orang yang hadir bergetar, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa ketakutan. Orang ini sebenarnya adalah praktisi di tingkat ketiga ranah Yin Yang. Aku penasaran, apakah ada yang ingin menguji kemampuanku? Orang tua bungkuk itu melirik ke seluruh hadirin, lalu terdengar suara yang samar. Mendengar ini, semua orang tanpa sadar menundukkan pandangannya, tidak berani menatapnya langsung wajahnya. Orang ini adalah pria tua dari dinasti Tian Shui. Beraninya mereka bersaing dengan kekuatan mereka. Oleh karena itu, menghadapi perilaku sombong dari lelaki tua bungkuk itu, mereka hanya bisa diam dan tidak berani mengajukan keberatan sama sekali. Pilar roh terakhir ini seharusnya ditempati oleh Min tua. Beberapa orang berkata dengan wajah menyanjung. Mendengar ini, lelaki tua bungkuk bernama Min Lo tersenyum tipis, lalu melirik semua orang dengan pandangan jijik. Di hadapannya, orang-orang dari 9 dinasti, dan fraksi kecil ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Jadi itu Tuan Min. Senang bertemu dengan Anda hari ini. Pria dari dinasti Gurun berkata sambil tersenyum. Bukan hanya dia, Feng Lier dari dinasti Sufeng juga tersenyum sedikit untuk menunjukkan rasa hormat sebagai seorang junior. Terhadap semua ini, Ming tua tetap tenang. Orang-orang ini hanyalah junior di hadapannya, jadi wajar saja jika mereka lebih hormat kepadanya. Karena tidak ada yang keberatan, pilar roh pertempuran terakhir ini akan menjadi milikku. Dia melambaikan lengan bajunya lalu berbalik dan bergegas menuju pilar roh batu pertempuran. Sikap arogan lelaki tua itu membuat semua orang yang hadir merasa tidak nyaman. Namun, karena identitas dan kekuatan yang dimilikinya, ketidakpuasan tersebut hanya dapat disimpan dalam hati. Dan tidak ada seorang pun yang berani menunjukkannya. Melihat kekaguman semua orang, wajah tua Tuan Min penuh dengan penghinaan. Di dunia ini, kekuatan selalu menjadi cara pencegahan yang terbaik. Betapapun enggannya orang-orang ini dalam hati mereka, mereka tidak akan berani menunjukkan emosinya. Menarik kembali tatapan menghinanya, lelaki tua itu perlahan turun dari udara, lalu menuju pilar roh pertempuran. Mari kita mulai. Dia menundukkan pandangannya sedikit,
tampak seperti seorang pemimpin. Feng Lier dan yang lainnya mengerutkan kening melihat kesombongan ini, merasa sedikit tidak nyaman. Orang ini benar-benar memanfaatkan usianya dan berpikir dia bisa memerintah sesuka hatinya. Namun saat ini, Feng Lier dan yang lainnya terlalu malas untuk berdebat dengannya, dan mereka segera menggunakan metode mereka sendiri untuk mulai mengaktifkan pilar roh pertempuran. Wajah Ming Tua tampak gembira. Dia menginjakkan pilar roh pertempuran dan sebuah kekuatan dahsyat menyapu, lalu menyerbu ke dalam pilar roh pertempuran. Itu hanya pilar roh pertempuran yang kecil. Apakah menurutmu itu bisa menghentikanku? Ada nada hina yang tak terselubung dalam suara tua itu. Dengan kekuatannya di ranah Ying yang tingkat ketiga, ujian pilar roh pertempuran hanyalah formalitas baginya. Pilar roh pertempuran bergetar lalu menyebar secara bertahap menyelimuti Min Lao. Pada saat itu, terdengar suara siulan dari langit, dan sebuah bayangan besar turun menekan lelaki tua itu. Pada saat yang sama, terdengar suara arogan. Keluar dari sini orang tua, teriakan itu menggelegar di langit, bagaikan guntur yang mengguncang dan bergema di telinga semua orang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi semua orang langsung berubah. Di hadapan Tuan Mi, ternyata ada orang yang begitu sombong. Min Lao segera mengangkat kepala ke langit, di mana dia melihat sosok pemuda berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia berada di atas sebuah istana besar berwarna hitam putih, menatap ke arah Min Lao dengan ekspresi dingin. Dasar bajingan kecil, beraninya kau muncul di hadapanku. Wajah tua Min Lao langsung berubah menjadi muram. Pergi, dia menjawab dengan suara dingin. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Min Tua mencibir, mengangkat tongkat kayu kering di tangannya dan mengarahkannya dengan ke istana hitam putih itu. Melihat ini, wajah Chu Guangsheng langsung berubah. Dengan sedikit merendahkan melintas di ekspresinya. Orang tua ini begitu sombong, bahkan berani menggunakan jurus biasa melawan istana dewa dan iblis tak terbatas. Baiklah, aku akan menginjak wajah tuamu dan memanjat pilar roh pertempuran ini. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan istana dewa dan iblis segera meledak dengan cahaya yang menyilaukan, langsung menerangi dunia ke segala arah. Saat berikutnya, dia bertepuk tangan, dan cahaya hitam putih itu berubah menjadi aliran deras, mengalir keluar dari istana dewa dan iblis. Dalam sekejap, aliran hitam putih itu bertabrakan dengan tongkat kayu mati. Setelah itu, aliran hitam putih itu dengan cepat menenggelamkan seluruh tubuh Min Lao. Melihat pemandangan mengerikan ini, mata semua orang langsung merasa ngeri. Orang ini masih terlihat sangat muda, tetapi dia sangat ganas saat bertarung. Min Tua sedang dalam masalah, kata pria dari dinasti Gurun. Orang tua dari dinasti Tiansu ini begitu sombong, dia hanya akan berakhir dengan masalah dan dikalahkan oleh seorang junior. Feng Lier dari dinasti Su Feng juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat fenomena spiritual yang begitu kuat. Saat semua sisi berguncang, aliran hitam putih itu langsung meledak dengan kekuatan dahsyat. Dan sosok tubuh tua tiba-tiba melesat keluar darinya, disertai dengan teriakan tragis. Sosok tua itu langsung jatuh terguling ke tanah, dan panggung batu langsung runtuh, membentuk lubang dalam yang amblas ke bawah. Lihat semua ini, semua orang yang hadir langsung terkejut. Istana hitam putih tak terkenal itu begitu kuat, hingga mampu mengalahkan tetua Min Lao dalam satu gerakan, yang kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga ranah Yin Yang. Sekalipun Min Lao meremehkan musuh, itu tidak cukup menenangkan keterkejutan di hati mereka. Terdengar beberapa kali batuk.
dan sosok tubuh yang acak-acakan bergegas keluar dari lubang dan mendarat di depan semua orang. Saat itu, penampilan Mintua tampak sangat acak-acakan, bahkan rambut putihnya pun ikut acak-acakan, dan pakaiannya langsung compang-camping, bagaikan orang yang lari dari bencana kelaparan. Pacingan kecil, Mintua mengepalkan tangannya, matanya menjadi begitu suram. Dia benar-benar dipermalukan oleh seorang junior di depan banyak orang. Ini sungguh penghinaan yang tidak dapat diterimanya. Terima kasih.